Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita mengulas sejenak tentang takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan rahmat-Nya. Apakah takarrub itu? Takarrub adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan rahmat-Nya. Rahmat Allah adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas, yang sangat banyak, berupa apa saja, baik itu berupa rizki, berupa ketenangan, ketentraman, kelapangan hati, keselamatan dalam berbicara, dalam pandangan, kelapangan, keluasan akal fikiran kita, kesuksesan, keberuntungan, keselamatan dunia maupun akhirat, termasuk juga dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara kita bisa mendekatkan diri kepada Allah? Lihat Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Maidah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjuanglah di jalannya, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk selalu bertakwa, meningkatkan ketakwaannya. Kenapa? Karena itu adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semakin kita bertakwa, semakin tinggi ketakwaan kita, maka semakin dekat kita dengan Allah SWT. Semakin dekat pula lah kita dengan keberuntungan, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat yang begitu luas, apa saja silakan diminta. Keluasan rezeki, kesuksesan, kebahagiaan, tetangga yang baik, teman yang berkah, dan lain sebagainya. Karena salah satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dikabulkannya doa kita. Nah, bagaimana pula cara kita meningkatkan ketakwaan? Salah satunya adalah meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu salah satunya adalah meningkatkan amal ibadah kita kepadanya. Apabila kita dapat meningkatkan amal ibadah kita, maka kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah, maka Allah akan kabulkan permintaan kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum
sudun. Apabila ada hamba bertanya tentang aku, katakanlah aku dekat, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku, maka penuhilah seruanku, berimanlah kepadaku agar mereka menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka Allah katakan, ataupun kita dapat memahami ayat ini, bahwa orang yang dikabulkan doanya oleh Allah adalah orang yang dekat dengannya. Ketahuilah bahwa doa itu adalah kekuatan bagi kita, kekuatan umat Islam. Karena Allah sendiri yang akan memberikannya, yang tidak ada campur tangan bagi orang lain. Apabila Allah berkehendak, maka tidak ada satupun yang sanggup untuk menghalanginya. Kita meminta kepada Allah, kepada zat yang tidak ada batas pemberiannya, yang maha luas rizkinya, karena dialah pemilik rizki, dialah pemilik segalanya. Maka sangat tepat sekali apabila kita meminta kepadanya. Kalau meminta kepada orang lain ada batasnya, tetapi minta kepada Allah SWT tidak ada batasnya. Yang tidak mungkin oleh manusia, tapi kalau kita minta kepada Allah, itu bisa saja mungkin terjadi. Kalau Allah berkehendak, maka itu pasti akan terjadi. Lihatlah kisah Nabi Zakaria, bahwa manusia telah memutuskan istrinya itu tidak bisa mendapatkan keturunan dan sudah menopause, dan dia pun adalah orang yang sudah berumur lanjut, tetapi dia ingin mengharapkan ada keturunan anak. Sehingga apa? Dia mendekatkan diri kepada Allah dengan cara meningkatkan ibadahnya, bahkan dia berdoa saat dia melaksanakan ibadah. Firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 38. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Zakaria mohon kepada Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau adalah maha pendengar doa. Dari kisah ini dapat kita teladani bahwa permintaan yang baik hanyalah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus yakin sebagaimana Zakaria yakin dengan doanya, innaka, sesungguhnya engkau adalah maha pendengar doa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, Allah mengabulkan doa Zakaria, dia mempunyai anak yang namanya Yahya. Nah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan amal ibadah kita kepadanya. Maka setelah kita dekat dengannya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita meminta saat kita beribadah, saat kita sholat. Karena sholat itu adalah waktu-waktu yang mustajab doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat-tempat yang mustajab ketika kita melakukan sholat. Oleh karena itu, perbanyaklah doa dan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.